Kalau kita bicara tentang murid, kalau kita mendengar tentang kata murid, pasti yang terpikir dalam benak kita adalah bahwa kalau seorang murid tugasnya ya belajar gitu kan, mencari ilmu gitu. Dan memang benar gitu, tapi kita sudah belajar ya di minggu-minggu kemarin dikatakan bahwa kita ini nggak cuman belajar gitu ya, jadi kita nggak cuman ditambahkan pengetahuannya, tapi kita punya kewajiban lain untuk menerapkan apa yang kita pelajari itu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi seorang murid Kristus itu adalah orang yang belajar tentang Tuhan, belajar tentang firman-Nya Tuhan, dan kemudian menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan kembali belajar tentang bagaimana kita menerapkan apa yang kita tahu itu dalam kehidupan kita ya. Kalau minggu kemarin Bapak Pendeta sudah bicara tentang ketaatan, hari ini kita akan bicara lebih spesifik tentang di sisi mana sih kita harus taat kepada Tuhan gitu ya. Mari kita sama-sama membaca dari kitab Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Maaf ya, mulai ayat yang ke-13 sampai ayat ke-17 ya. Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Udah dapat semuanya? Amin. Ya, kalau sudah dapat saya bacakan ya, Bapak Ibu boleh menyimak ya. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13 sampai 17, demikian firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ya, saya bacakan kembali ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudara. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, jadi dalam bacaan kita hari ini ya, Yesus menyebut dirinya, bukan Yesus sebetulnya, tapi murid-murid memang selalu menyebut Yesus itu sebagai guru dan Tuhan gitu ya. Dan kata Yesus, betul katamu bahwa aku ini memang guru dan Tuhan. Ya, jadi dalam perjalanannya bersama dengan murid-muridnya, Bapak Ibu, Yesus itu adalah seorang guru ya, yang bertindak sebagai seorang yang memberikan pengajaran kepada murid-muridnya gitu. Dan sekarang ya, sesudah dia memberikan banyak pengajaran kepada murid-muridnya, dia berkata, aku sudah memberikan banyak teladan gitu ya. Aku sudah memberikan teladan kepada kamu untuk sekarang kamu ikuti gitu ya. Jadi sekarang kamu wajib hidup seperti teladan yang aku sudah berikan kepada kamu, seperti itu ya. Nah, jadi tadi kita katakan bahwa seorang murid adalah seorang yang belajar dari gurunya atau mendapat transfer ilmu dari gurunya gitu ya. Begitu juga dengan murid-murid Yesus. Mereka menerima pengajaran dari Yesus, tapi bukan cuma pengajaran gitu ya. Karena mereka hidup bersama-sama dari hari ke hari selama 3,5 tahun itu, Bapak Ibu Saudara, mereka juga menyaksikan sendiri bagaimana Yesus itu hidup gitu ya. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana dia memperlakukan orang lain, itu mereka semuanya lihat gitu. Nah, dan Yesus berkata, apa yang aku sudah lakukan kepada kamu itu, kamu juga harus memperbuatnya seperti itu juga gitu ya. Nah, sekarang dalam hal apa sih kita ini harus meneladani ya, atau mengikuti teladan Yesus gitu. Karena saya baca di KBBI, Bapak Ibu ya, katanya kalau meneladani itu berarti kita yang memberikan teladan katanya gitu ya. Jadi tapi kalau meneladan baru kita mengikuti teladan orang ya. Jadi saya ambil judul hari ini adalah hidup menuruti teladan Yesus gitu ya. Hidup menuruti teladan yang Yesus beri. Nah, apa sih yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu ya? Nah, yang pertama adalah karakternya ya. Karakternya Tuhan Yesus itu harus kita teladani, harus kita ikuti dalam kehidupan kita gitu ya. Kalau kita membaca dari
kitab Injil tentang bagaimana Yesus hidup bersama dengan murid-muridnya, Bapak Ibu, kita akan menemukan banyak karakter Yesus yang kita harus teladani gitu. Hari ini saya mengambil beberapa ya. Yang pertama adalah kerendahan hati gitu ya. Kalau kita lihat ya, dari sejak lahir sampai dia mati, Yesus itu menunjukkan sikap kerendahan hati yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Nah, dia yang mulia, ya, kata firman Tuhan, memilih untuk datang dalam segala kesederhanaan, ya kan? Saya berpikir begini ya, sebetulnya kalau Yesus mau, bisa nggak sih dia datang dalam segala kemegahan, kemuliaan gitu? Bisa, pastikan gitu ya. Tapi dia memilih untuk datang dalam kesederhanaan gitu ya. Dan saya berpikir kenapa sih harus datang dalam kesederhanaan gitu? Kenapa bukan dalam kemegahan gitu ya, yang membuat orang terkagum-kagum gitu, yang membuat orang takjub? Kenapa harus datang dalam kesederhanaan? Kemudian saya berpikir, Bapak Ibu ya, kalau dia datang dalam kemegahan, menunjukkan kekuasaannya yang besar, nggak semua orang berani datang menghampiri dia. Pasti orang-orang kecil, orang-orang sederhana, orang-orang yang terpinggirkan itu nggak akan berani datang mendekat kepada Yesus. Tapi karena dia datang dalam segala kesederhanaan gitu ya, dia nggak memberi jarak antara dia dengan orang-orang. Akhirnya siapapun berani datang menghampiri Tuhan gitu. Orang yang kaya, pemuka agama, ya kan, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang nggak dianggap di tengah-tengah masyarakat, mereka semua berani datang mendekat kepada Yesus gitu. Dan itu sebuah teladan yang harus kita ikuti ya, bahwa dalam hidup kita pun kita gak boleh menciptakan sekat-sekat antara kita dengan orang lain yang membuat orang lain itu takut mendekat kepada kita gitu ya, seolah-olah kita ini jauh lebih di atas semua orang gitu. Nah, Tuhan memberikan kita teladan bahwa kita harus hidup dalam segala kesederhanaan supaya kita bisa hidup berdampingan dengan semua orang dari semua kalangan, Bapak Ibu. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu, karakter yang lain yang kita lihat di dalam Yesus adalah kepeduliannya ya. Kalau kita membaca Injil, kita melihat bagaimana Yesus seringkali terharu melihat orang-orang gitu ya, ketika dia melihat orang sakit, ketika dia melihat orang yang lapar ya kan, ketika dia melihat orang-orang yang terhilang ya, dia peduli gitu kan. Itu sebabnya dia menyembuhkan. Kemudian kita lihat ketika orang-orang banyak mengikuti dia, suatu ketika kan dia minta kepada murid-muridnya, dia orang nggak boleh pulang dalam keadaan lapar, kasih mereka makan ya. Dan itu kisahnya kita baca, dia memberi makan 4.000 orang, dia memberi makan 5.000 orang gitu. Tuhan tuh begitu peduli pada kebutuhan orang lain gitu ya. Dia melihat apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Dan kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, yang kita teladani dari Tuhan adalah kesabarannya. Gitu ya, kita melihat bahwa ketika dia dihina, ketika dia dicaci maki, ketika dia diolok-olok, dia tidak membalas, gitu kan? Tapi dia memilih untuk mengampuni, bahkan dia memilih untuk mendoakan orang-orang yang memperlakukan dia dengan tidak semestinya. Gitu. Nah, kalau kita membaca, Bapak Ibu, di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke 2 sampai ke 5 ya. Khusus di ayat 5 itu dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Itu ya, di ayat 5 dikatakan seperti itu. Dan di ayat-ayat sebelumnya Rasul Paulus itu kepada jemaat Filipi ya, mengungkapkan bahwa mereka itu harus hidup bersama itu ya, dengan sikap tidak mencari kepentingan sendiri, katanya gitu ya, tidak mencari pujian yang sia-sia, harus rendah hati, mengutamakan orang-orang lain, memperhatikan kepentingan orang lain gitu ya. Jadi itulah pikiran dan perasaan Yesus yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang harus ada di tengah-tengah kebersamaan jemaat di Filipi. Nah, Bapak Ibu, itu juga menjadi sesuatu yang harus kita miliki dalam kebersamaan kita ya, karena kita tahu di mana sih kita ini bisa mengaplikasikan ya, apa yang kita pelajari dari Tuhan. Yang pertama-tama tentu di dalam kebersamaan kita, di dalam komunitas kita sebagai orang-orang percaya ya. Kalau kita baca Bapak Ibu di dalam Yohanes pasal 13 tadi ya, ayatnya yang ke-34 ya, Tuhan Yesus bilang begini kepada murid-muridnya ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi.
sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi di mana kita belajar ya untuk mengaplikasikan apa yang kita sudah dapatkan, kita yang pengajaran tentang Tuhan yang kita sudah tahu itu gitu. Di dalam kebersamaan kita dulu gitu ya, bukan di luar dulu gitu. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, nih ayat yang ke-34 itu ya agak menarik itu buat kita. Karena katanya begini, aku memberikan perintah baru kepadamu ya, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, Yesus bilang tuh perintah baru gitu. Makanya saya berpikir ya, lah memang perintah mengasihi itu baru? Enggak kan? Sebelumnya Tuhan Yesus juga sudah pernah bilang bahwa perintah yang utama, perintah yang terutama itu adalah apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama lah. Kok sekarang dikatakan bahwa ini adalah perintah baru gitu ya. Dan kemudian ternyata baru karena apa Bapak Ibu ya? Kalau di sebelumnya itu mengasihi sesama itu adalah mengasihi secara umum ya kan. Tapi kalau ini secara khusus Tuhan bilang kamu harus saling mengasihi di dalam komunitasmu gitu kan, antara sesama kamu dulu gitu. Nah kenapa itu penting Bapak Ibu Saudara ya, karena menjadi murid Kristus itu seperti kemarin sudah dijabarkan oleh Ibu Pendeta itu kan gak gampang gitu ya. Ada tantangan, ada harga yang harus dibayar dan itu gak mudah gitu. Dalam perjalanan kita ya, prosesnya kita ini bertumbuh sebagai murid ya kan, karena kata Bapak Pendeta kan kalau jadi murid itu harus naik kelas lah, masa mau di situ terus gitu ya, sama kayak anak sekolah juga kan nggak TK terus, nggak kelas 1 terus, tapi naik terus gitu. Nah itu juga yang harus kita jalani kan, bahwa setiap waktu dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya waktu lamanya kita mengikut Tuhan, kelas kita juga makin lama makin naik gitu kan, pertumbuhan kita juga harus terus berjalan gitu. Tapi itu kan bukan sesuatu yang gampang ya. Itu susah gitu, dalam perjalanan itu kan kita pasti jatuh bangun. Nah itulah perlunya sebuah komunitas Bapak Ibu, makanya Tuhan Yesus bilang kamu harus saling. Nah kalau tadi yang kita baca di pasal ayat 13 tadi sampai 17 tuh dikatakan kalau aku aja Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, katanya gitu ya. Membasuh kaki itu kan melambangkan pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-murid. Kamu juga harus sama seperti itu gitu. Kenapa? Ya karena proses menjadi murid itu tadi tuh nggak gampang, banyak tantangannya, susah. Dan kita butuh orang-orang untuk mendukung kita supaya kita ini bisa tetap bertumbuh gitu. Dan siapa yang bisa mendukung kita? Orang lain di luar komunitas kita? Nggak mungkin. Yang bisa mendukung kita itu adalah orang-orang dalam komunitas kita sendiri. Makanya kita harus saling melayani, harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Ketika kita jatuh, teman kita angkat kita supaya kita bangkit lagi. Ketika teman kita jatuh, bagian kita untuk mengangkat dia kembali supaya dia semangat lagi gitu kan. Ketika teman kita sedih, depresi, kita yang hiburkan supaya dia semangat lagi mengikut Tuhan. Nah kalau perjalanan iman itu dijalani sendiri nggak akan bisa Bapak Ibu ya. Itu sebabnya Tuhan bilang harus kamu saling mengasihi, antara kamu ini sama seperti aku mengasihi kamu. Kalau kita lihat ayat itu diulang-ulang oleh Tuhan Yesus ya, kalau kita baca mulai dari pasal 13 Yohanes itu sampai ke pasal 16. Berkali-kali dia katakan, aku perintahkan kamu untuk kamu itu saling mengasihi. Karena Tuhan tahu ya, Tuhan tahu kapasitas kita gitu. Tuhan tahu bahwa menjalankan semua yang diajarkan kepada kita itu tidak gampang gitu. Makanya dia ingin kita hidup di dalam sebuah komunitas di mana kita bisa mengaplikasikan apa yang kita dapatkan dari kita belajar firman Tuhan itu, dan kita sama-sama bertumbuh di dalam komunitas kita tuh. Kita saling menolong satu dengan yang lain supaya kita ini terus bertumbuh dan terus bertumbuh bersama. Jadi saya agak ini ya, beberapa waktu yang lalu itu Bapak Pendeta bilang kita sedang petakan ini mana yang senangnya ibadah online gitu ya, mana yang senangnya ibadah bertemu di ruangan seperti ini sama-sama ya. Bapak Ibu Saudara, ibadah online ya mungkin bagus kalau kita memang berhalangan, nggak bisa hadir di dalam ruangan sama seperti ini ya. Tapi saya pikir itu nggak bisa menggantikan komunitas atau pertemuan ibadah yang seperti ini. Kenapa? Kalau ibadah online kita sendiri di rumah, ya kan? Kita jatuh, kita nangis, kita sedih, kita susah, nggak ada orang yang tahu gitu. Tapi kalau di dalam komunitas kita sama seperti ini kan kita bisa saling berbagi kan. Ya makanya kalau kita ibadah online sendirian di rumah gitu,
Siapa yang akan menolong kalau kita mengalami sesuatu dalam perjalanan iman kita? Nggak ada yang tahu karena kita jalaninnya sendiri gitu. Tapi kalau kita berkumpul bersama seperti ini, kita bisa saling berbagi gitu. Kita bisa saling membangun, kata firman Tuhan, satu dengan yang lain. Dan memang kita ditempatkan untuk saling membangun satu dengan yang lain. Firman Tuhan katakan seperti itu kan. Kamu itu satu tubuh katanya gitu. Dan satu tubuh itu berfungsinya sama-sama gitu kan. Harus bergerak sama-sama supaya dia bisa berfungsi dengan baik. Dan seperti itulah kita di hadapan Tuhan gitu ya. Jadi komunitas Bapak Ibu itu makanya dikatakan jangan tinggalkan persekutuan ibadahmu, karena di dalam ibadah ini kita bukan cuma dapat pengajaran, tapi kita juga bisa mendapat kekuatan dan saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Kemudian Bapak Ibu, itu tadi yang pertama ya, kita meneladani atau menuruti teladan yang Yesus kasih itu dalam hal karakternya. Kemudian yang kedua apa? Ya, yang kedua adalah kita meneladani kebiasaan, ya, kebiasaannya Yesus. Apa sih kebiasaan-kebiasaannya Yesus yang harus menjadi teladan bagi kita? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Yesus itu menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman dalam kehidupan ya, juga sebagai senjata ketika dia mengalami pencobaan. Nah, kalau Bapak Ibu ingat ya kisah tentang bagaimana Yesus mengalami pencobaan di padang gurun selama 40 hari, 40 malam ketika iblis menggoda Yesus untuk bilang apa? Kalau kamu lapar sekarang, ubah nih roti, batu menjadi roti, katanya gitu ya. Dan Yesus menjawab itu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dia katakan, firman Tuhan bilang manusia itu hidup bukan cuma dari roti saja, tapi juga dari firman-Nya Tuhan. Ketika iblis membujuk Yesus untuk menjatuhkan diri dari puncak gedung ke tanah gitu ya. Tuhan Yesus menjawab dengan apa? Ada tertulis katanya bahwa kamu tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Gitu kan? Nah, dia selalu menggunakan firman Tuhan itu Bapak Ibu untuk melawan setiap godaan yang dia hadapi dalam kehidupannya gitu. Nah, itu sesuatu yang saya kira patut untuk kita teladani dalam kehidupan kita ya. Kenapa kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan seperti ini? Kenapa kita juga harus selalu membaca firman Tuhan setiap hari gitu kan? Karena kalau kita betul-betul terbuka pada firman Tuhan yang kita dengar itu Bapak Ibu, firman Tuhan itu akan berbicara kembali kepada kita pada saat kita butuh tuntunan gitu kan. Contoh sederhana aja misalnya ketika kita marah misalnya di rumah gitu ya. Sebagai ibu-ibu saya paling sering marah mungkin ya Bapak. Ada anak-anak pada, tapi ketika kita marah gitu kan, kita ingat gitu, firman Tuhan bilang apa? Jangan sampai amarahmu itu belum padam ketika matahari terbenam gitu kan. Ketika kita mungkin menyimpan kepahitan kepada orang lain, kita ingat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus mengampuni orang lain karena Bapa juga sudah mengampuni kita. Kita jenuh misalnya, orang kok ini diampuni bolak-balik, bikin kesalahan lagi. Kita ingat bahwa firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengampuni orang itu sampai berapa? Berapa kali? Ya kan? Berkali-kali, seterusnya kapanpun gitu ya. Nggak ada batasnya pengampunan itu. Setiap kali saudaramu berbuat kesalahan, kamu harus mengampuni gitu. Walaupun itu berat gitu ya, tapi itu akan sangat membantu kita ketika kita menghadapi sesuatu. Bapak Ibu Saudara ya, dan setiap kali Yesus menjelaskan tentang siapa dia juga selalu mengutip nubuatan-nubuatan dari kitab suci gitu ya, untuk menjelaskan kepada orang lain tentang siapa dia gitu. Dan kemudian Bapak Ibu, seringkali Yesus juga menggunakan firman Tuhan itu ya untuk menjelaskan kesalahpahaman orang ya. Karena kan kalau pemahaman kita tentang firman Tuhan itu salah, pengaplikasiannya kan juga pasti salah gitu. Dan seringkali dalam pengajarannya kita lihat Tuhan Yesus itu meluruskan pemahaman yang salah dari orang itu tentang firman Tuhan gitu. Ya, itu sesuatu yang harus kita teladani, bahwa kita harus berusaha supaya kita ini betul-betul mengerti firman Tuhan itu dengan benar. Itu sebabnya kata Bapak Pendeta ya dalam khotbah minggu pertama kemarin itu, kalau mendengar itu ya mendengar yang benar gitu kan, mendengar dengan penuh
perhatian gitu ya. Apa yang kita dengar tuh kita betul-betul pahami gitu, sesuai dengan makna yang sebenarnya. Supaya kita kalau mengaplikasikannya dalam kehidupan kita itu nggak salah. Gitu. Contoh sederhana misalnya bukan contoh sederhana ya, contoh dari firman Tuhan. Katakan seperti ini misalnya ketika Yesus berkata tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu kan. Nah di zaman itu kan orang menggunakan ayat itu untuk melegalkan balas dendam gitu kan. Orang boleh menghakimi orang lain gitu, orang boleh balas dendam kepada orang lain sesuka hatinya gitu kan. Dan kemudian Yesus meluruskan bahwa bukan itu gitu. Aku berkata kepadamu sekarang kamu harus mengasihi musuhmu justru gitu. Karena memang sejak awal maknanya bukan itu gitu kan. Nah itu Bapak Ibu yang perlu kita ikuti dari Yesus ya, bahwa kita harus menjadikan firman Tuhan itu sebagai sesuatu bagian yang penting dari kehidupan kita ya. Kita harus menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman bagi kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Firman Tuhan tuh harus diperkatakan gitu kan. Diperkatakan supaya dia tuh terngiang di telinga kita gitu. Setiap kali kita mengalami sesuatu ya, saat kita dituntut untuk mengambil sebuah keputusan misalnya ya, atau kita menghadapi sesuatu yang mengharuskan kita memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, Bapak Ibu, firman Tuhan itu harus menjadi rujukan bagi kita untuk kita mengambil keputusan ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah kebiasaan apa dari Yesus yang harus kita teladani Bapak Ibu, adalah bahwa Yesus itu sangat menjaga hubungan pribadinya dengan Bapa ya. Kalau kita membaca ya Bapak Ibu di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-35 ya. Kita nggak usah baca, tapi di situ dikatakan bahwa pagi-pagi benar Yesus itu pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Jadi Yesus itu selalu mengawali harinya dengan doa ya. Dan kemudian di dalam Lukas pasal 5 ayat 16 dikatakan bahwa dia mengambil waktu juga untuk berdoa di tengah-tengah kesibukannya. Ketika dia melayani orang banyak ya, dia menyembuhkan orang yang sakit, dia berbicara kepada orang banyak, Bapak Ibu, di tengah-tengah kesibukannya itu dia mengambil waktu ya untuk pergi ke tempat yang sepi dan berdoa seorang diri gitu. Dan kemudian di tempat yang lain ya, di Lukas pasal 6 ayat 12 dikatakan bahwa sebelum dia mengambil keputusan untuk menetapkan ya, memilih 12 orang muridnya, Bapak Ibu Saudara, Yesus itu berdoa semalaman katanya ya. Jadi dari malam sampai pagi dia berdoa, dia bergumul sebelum dia memutuskan yang mana nih dari orang ini yang dipilih untuk menjadi muridnya ya. Karena kita tahu banyak orang yang mengikuti Yesus, tapi kemudian dia menetapkan 12 orang untuk secara khusus ya menjadi orang yang dia bentuk, dia bina untuk melanjutkan misinya Tuhan di dunia. Tapi sebelum dia memilih yang 12 ini, dia berdoa semalaman gitu ya. Dan itu sesuatu yang harus kita ikuti Bapak Ibu ya. Kita ini kan seringkali begitu nih dalam kehidupan ini. Ketika kita melakukan sesuatu gitu kan, ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, sebelum kita melakukan itu kita nggak tanya Tuhan dulu gitu kan. Kita nggak berdoa, kita nggak tanya Tuhan apakah ini sesuai dengan keinginan Tuhan atau enggak gitu. Kita lakukan aja sesuai dengan kemauan kita gitu kan, sesuai dengan kemampuan kita gitu. Tapi ketika kita gagal, baru kita datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan kenapa sih kok ini terjadi, kok begini gitu kan. Padahal sebelumnya kita nggak tanya Tuhan dulu gitu. Tapi Tuhan Yesus dia nggak seperti itu ya. Sebelum dia memutuskan sesuatu, dia berdoa dulu sungguh-sungguh gitu. Dia tanya dulu kehendaknya Bapa itu apa. Sesudah dia berdoa dan dia yakin, dia baru mengambil keputusan. Nah Bapak itu menjadi sebuah teladan dalam kehidupan kita, bahwa kita pun harus menjaga hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan ya. Kita harus selalu mengambil waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya kalau Yesus aja melakukan itu, Bapak Ibu, apalagi kita ini gitu ya. Kita harus juga melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama ya. Dia mengajari bagaimana caranya mereka berdoa. Dia berkata, kalau kamu berdoa,
Jangan seperti orang munafik yang berdoa di lorong-lorong jalan sana supaya dilihat orang, supaya dapat pujian dari orang lain, supaya kelihatan saleh gitu kan. Kalau kamu berdoa masuk ke kamarmu katanya gitu, dan berdoalah. Berdua aja, berkomunikasi berdua aja dengan Bapamu yang di surga. Dia juga mengajarkan kepada mereka bahwa mereka tuh gak perlu berdoa panjang lebar bertele-tele gitu ya. Seolah-olah kita ngajarin Tuhan bagaimana caranya memelihara hidup kita. Dia bilang Tuhan tahu. Kita doa yang setiap hari kita ucapkan ketika kita beribadah ya, Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Itu adalah sebuah teladan yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, teladan apa yang Tuhan beri kepada kita? Yesus itu datang ke dunia ini dikatakan diutus oleh Bapa, ya. Dia diutus oleh Bapa untuk sebuah misi tertentu, Bapak Ibu. Dan Yesus itu setia pada misinya, ya. Dia menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya itu sampai selesai. Dia taat sampai akhir. Apa sih misinya Tuhan memang? Ya. Yesus datang itu diutus untuk apa? Menyatakan siapa itu Bapa. Yang pertama ya kan. Jadi Yesus selalu mengajarkan kepada orang banyak juga, kepada murid-muridnya secara khusus tentang Bapa itu siapa, Bapa itu bagaimana, pikirannya Bapa itu seperti apa gitu, kehendaknya Bapa itu sebetulnya apa terhadap dunia ini. Kan? Dan kemudian misi berikutnya adalah menyelamatkan dunia ini dari hukuman karena dosa. Dan itu Tuhan tuntaskan, Bapak Ibu, Yesus tuntaskan itu semua di kayu salib ya, dengan pengorbanannya. Nah, Yesus bilang, Bapak Ibu, di dalam Yohanes 20 ayat 21. Yuk kita baca dulu ya. Satu ayat ini ya. Yohanes 20 ayatnya yang ke-21. Yohanes 20 ayat yang ke-21 dikatakan seperti ini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saya ulangi ya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi sebagai muridnya Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah utusannya Tuhan gitu. Kita juga punya misi sama seperti Yesus punya misi ya. Terus misi kita apa? Misi kita adalah memberitakan tentang Yesus dan segala yang dia lakukan pada dunia ini ya, tentang penyelamatan yang dia lakukan ya, tentang bagaimana dia membebaskan manusia ini dari hukuman terhadap dosa gitu kan. Kita punya misi yang sama gitu. Kita mungkin gak harus mati untuk orang-orang sama seperti Yesus ya, cukup Yesus saja yang mati buat semua manusia di dunia ini gitu. Tapi kita sebagai utusan ya, sebagai orang yang diutus oleh Yesus juga memberikan diri kita, Bapak Ibu Saudara, untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Dia. Jadi kalau dilihat sekarang ya, semakin kesini semakin berat ternyata menjadi muridnya Tuhan Yesus itu ya. Bapak Ibu, nggak sesimpel yang kita pikir jadi murid ya udahlah belajar, kalau ada PR kerjakan tugas gitu kan, mungkin kalau pikirannya anak sekolah. Nggak sesimpel itu ternyata gitu ya. Ternyata menjadi murid Tuhan Yesus itu sulit. Dan Tuhan sendiri pun tahu susah, Bapak Ibu Saudara ya, makanya dia berkata bahwa dia akan mengirimkan penolong yang lain kepada kita, katanya gitu kan. Dia mengirimkan Roh Kudus untuk membantu kita, untuk mengajar kita, untuk mengingatkan kita kepada apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, untuk menuntun kita kepada kebenaran. Gitu. Gak gampang. Dengan kekuatan kita sendiri memang kita pasti gak bisa. Makanya tadi dikatakan bahwa kita butuh komunitas untuk kita bisa sama-sama saling membangun satu dengan yang lain. Dan kita butuh Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat, memberikan kita kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Nah, mungkin kita berpikir, aduh, apa yang harus kita lakukan sekarang gitu ya, sebagai utusannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita ini gak usah berpikir yang rumit, terlalu jauh lah ya. Di tempat di mana kita berada hari ini, di mana Tuhan tempatkan kita hari ini, disitulah kita diutus oleh Tuhan. Ya. Kalau
di tengah-tengah keluarga seperti saya seorang ibu rumah tangga, maka misi saya adalah memenangkan suami, memenangkan anak-anak. Mungkin kita memenangkan saudara, memenangkan orang tua bagi anak-anak ya. Kalau yang di sekolah, misimu adalah lingkunganmu di sekolah. Yang bekerja, misimu adalah lingkunganmu di tempat pekerjaanmu gitu. Jadi gak usah mikir jauh-jauh banget kemana kita menjalankan misi ya. Di tempat di mana kita ada saat ini, kita adalah utusan Bapak Ibu ya. Dan kita ditempatkan di sana untuk orang-orang di dekat kita. Sekali lagi nih bukan perjalanan yang mudah Bapak Ibu, tapi ini sebuah kewajiban ya, sesuatu yang memang Tuhan minta dari kita gitu, sesuatu yang memang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita gitu. Jadi mau nggak mau kalau kita berkata bahwa kita adalah seorang murid, ya kita harus belajar melakukan semuanya ini dalam kehidupan kita ya. Nah sedikit tentang Komsel ya yang Bapak sudah singgung juga minggu lalu. Kenapa kita sekarang berusaha untuk memulai Komsel di tempat ini juga gitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya mengikuti beberapa akun ya di internet lah ya, di medsos itu, akun beberapa gereja ya. Mereka itu menggunakan komunitas kecil itu ya, komunitas sel group itu untuk memuridkan kayak gitu ya. Jadi memuridkan itu artinya kan mengajarkan orang untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan gitu. Nah, orang yang dimuridkan ini kemudian nanti akan memuridkan orang lain lagi gitu. Dan nanti kalau orang itu kemudian memuridkan lagi orang lain lagi gitu ya. Dan mereka itu Bapak Ibu Saudara, saya lihat ya, gerejanya itu berkembang bukan cuma di negaranya ya. Yang saya ikuti itu ada yang di Filipina, ada yang di Amerika ya. Bukan cuma di negaranya dia berkembang, tapi bahkan sampai ke luar-luar negeri, ke tempat-tempat lain yang bahkan orang-orang itu memang betul-betul belum kenal dengan Tuhan gitu. Ya. Dan ternyata itu sebuah cara yang efektif katanya untuk melakukan misi ya, untuk melakukan penginjilan gitu. Nah, itu yang ingin Bapak Pendeta mulai di tempat ini dengan kita gitu ya. Jadi makanya kemarin kata Bapak ya, kalau semuanya juga nggak antusias ya nggak akan jalan gitu kan. Banyak juga kan yang meniru gitu ya. Banyak juga yang sudah memulai itu di tempatnya tapi kemudian ternyata nggak jalan gitu karena nggak didukung oleh semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama ya terlibat di dalam apa yang Bapak Pendeta ingin kerjakan di tempat ini untuk kita gitu ya. Dan kita berdoa supaya apa yang kita kerjakan itu, apa yang kita upayakan itu akan Tuhan pakai ya, akan Tuhan pakai untuk melengkapi kita sehingga kita juga bisa berbuat seperti orang-orang yang tadi itu ya, menjangkau orang lain untuk bisa mengenal Tuhan. Karena itu memang tugasnya kita sebagai murid-muridnya Tuhan gitu ya. Jadi ada istilah katakan dimuridkan untuk memuridkan. Jadi kita ini semuanya kalau kita bilang bahwa kita adalah muridnya Yesus, kita punya kewajiban untuk menjadikan orang lain lagi menjadi muridnya Tuhan. Dan sekali lagi itu nggak gampang ya. Kalau dipikir-pikir rasanya ngapain sih repot-repot gitu kan. Udahlah cukup kalau udah rajin datang ke gereja, rajin saat teduh setiap pagi, setiap hari udah berdoa sama Tuhan, ya udah cukup gitu kan. Tapi ternyata enggak Bapak Ibu, kenapa? Karena kita ini memang enggak Tuhan itu enggak menginginkan kita ini hidup sendiri gitu kan. Pertumbuhan rohani kita itu bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi kalau kita bertumbuh, Tuhan mau itu dipakai untuk orang lain lagi, untuk kepentingan orang lain lagi gitu. Makanya kalau kita baca tadi di dalam Yohanes pasal 13 itu ya Bapak Ibu tuh, kalau kita lihat dari pasalnya yang pertama di atasnya itu, Tuhan Yesus tuh mencuci kaki murid-muridnya di situ ya. Dan murid-muridnya protes, kenapa kok Tuhan mencuci kaki kami gitu kan. Nah, tapi Tuhan bilang dia mau memberikan teladan kepada murid-muridnya. Kalau gurunya aja gitu ya, tuannya aja mau mencuci kaki murid-muridnya, maka lebih lagi kamu tuh masing-masing harus
mencuci kakimu, harus saling mencuci, harus saling membasuh kakimu katanya gitu ya. Jadi Tuhan mau bahwa di dalam kebersamaan kita tuh kita saling melayani satu dengan yang lain seperti tadi saya katakan gitu kan. Kita nih nggak boleh hidup sendiri gitu, nggak bisa. Kita pikir kalau ada yang berkata seperti ini ya Bapak Ibu saya dengar. Kenapa sekarang katanya gitu ya, gereja-gereja di luar, dia bicara tentang gereja di negaranya itu jadi kayak suam-suam kuku, nggak berkembang gitu ya, malah makin lama makin merosot, makin menurun katanya gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang datang itu katanya merasa puas ketika dia udah rajin datang ke gereja, rajin datang persekutuan, sudah baca firman Tuhan, sudah berdoa setiap hari, dan dia merasa itu udah cukup gitu. Udah gitu. Tapi itu kan hanya memikirkan dirinya sendiri gitu ya. Jadi ketika dia melakukan itu dia merasa udah cukup baik. Aku udah baik kok. Aku ini udah melakukan apa yang Tuhan mau gitu ya. Aku ini udah cukup hidup saleh. Tapi Tuhan bilang ternyata nggak cukup sampai di situ. Kalau kamu bertumbuh, maka pertumbuhan itu harus dibagikan. Kalau kita diberkati ya. Tadi kita nyanyi di situ. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai. Kalau bejanamu itu udah penuh, maka dia tuh harus dialirkan ke tempat lain gitu, nggak bisa terus ditampung di situ. Jadi itulah tanggung jawab kita sebagai muridnya Kristus, Bapak Ibu Saudara ya. Kiranya apa yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua untuk kita bisa sama-sama bertumbuh menjadi murid Kristus yang taat, menjadi murid Kristus yang hidup meneladani Yesus. Amin, mari kita sama-sama berdoa.